Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Febrianti dari kelas 2B dengan NIM 222524019. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari karya saya yang berjudul Misteri Bangun Ruang di Museum Matematika untuk memenuhi tugas mata kuliah Multimedia Pembelajaran Matematika. Novel ini berawal dari sebuah ide sederhana, di mana sih jika pelajaran matematika khususnya tentang bangun ruang disampaikan melalui sebuah kisah misteri yang seru dan menegangkan. Dari sanalah lahir konsep Misteri Bangun Ruang di Museum Matematika. Sebuah cerita petualangan yang tidak hanya menghibur, tapi juga mengajak pembaca belajar secara menyenangkan. Kenapa sih matematika yang menarik? Karena matematika dalam novel ini bukan soal di atas kertas, tapi menjadi bagian dari petualangan dan pemecahan misteri. Pembaca secara tidak langsung belajar konsep matematika melalui cerita, bukan hanya hafalan rumus semata. Nah, di sini terdapat daftar isi dan saya mengambil 6 bab dengan 27 gambar. Nah, gambar-gambar tersebut saya buat dengan menggunakan Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator. Nah, selanjutnya ada bab pertama yang memperkenalkan 3 tokoh utama, yaitu Dika, Rina, dan Bayu, yang dikenal sebagai detektif cilik di sekolah mereka. Setelah membaca berita tentang upaya pencurian artefak misterius di Museum Sejarah Kota, mereka memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Setibanya di museum, mereka mengetahui bahwa artefak yang hampir dicuri adalah belati matahari, benda kuno yang konon memiliki kekuatan mistis. Mereka mulai mencurigai bahwa pencurian ini bukan kejadian biasa, melainkan menyimpan rahasia besar di balik artefak tersebut. Kunjungan mereka bukan hanya menjadi awal dari penyelidikan kasus pencurian saja, tapi juga membuka jalan menuju serangkaian misteri matematika, khususnya tentang bangun ruang yang tersembunyi di balik sejarah dan arsitektur museum itu sendiri. Nah, selanjutnya dalam pencarian bola kristal yang hilang, Dika, Rina, dan Bayu memasuki ruangan pameran yang gelap dan dingin. Suasana mencekam menyelimuti mereka saat lampu-lampu berkedip dan bersinar, dan bisikan-bisikan misterius terdengar dari segala arah. Mereka menemukan sebuah altar kuno tersembunyi di balik dinding palsu. Nah, Rina merasakan kehadiran tak kasat mata yang memanggil-manggilnya, sementara Bayu mulai melihat bayangan hitam yang bergerak di belakang lukisan. Ketika mereka mendekati altar, sosok bayangan besar muncul dari belakang kabut. Sosok itu mengancam mereka dengan tatapan merah membara. Nah, ternyata itu adalah sebuah patung yang bergerak mendekati mereka. Takutan, si Sancaka datang secara misterius dan memagari ketiga anak itu dengan kekuatan gaib. Sosok bayangan itu mundur, namun tidak menghilang sepenuhnya. Si Sancaka memberi peringatan, sesuatu telah terbangun dan ini baru awal dari bencana besar. Setelah melalui serangkaian penyelidikan dan pengintaian, Dika, Rina, dan Bayu berhasil mengungkap bahwa pencurian bola kristal bukan dilakukan oleh Pak Randy seperti yang semula dicurigai, melainkan seorang sosok misterius, pegawai administrasi museum yang memiliki akses sistem keamanan. Dengan cerdas, mereka menyusun strategi untuk memancing pelaku keluar dan akhirnya berhasil mengungkap fakta yang sebenarnya. Namun, meskipun Pak Randy ditemukan memegang bola kristal tersebut, ia ternyata tidak berniat mencuri, melainkan ingin melanjutkan penelitian matematika yang dulu pernah ia mulai. Ia membuktikan bahwa bola kristal ajaib menyimpan pola geometri tersembunyi yang hanya terlihat dengan cahaya khusus, mengungkapkan bahwa bola itu adalah artefak ilmiah penting yang selama ini diabaikan. Akhirnya, alih-alih dihukum, Pak Randy diberikan kesempatan untuk memimpin penelitian lebih lanjut terhadap bola tersebut secara resmi. Dika, Rina, dan Bayu
menyadari bahwa penyelidikan mereka telah membawa mereka bukan hanya pada penyelesaian misteri, tapi juga membuka pintu menuju penemuan besar di dunia matematika dan mungkin petualangan yang lebih besar lagi di masa depan. Nah, kesimpulan dari cerita ini yaitu petualangan Dika, Rina, dan Bayu yang bermula dari tugas sekolah membawa mereka ke dalam misteri besar di Museum Matematika, hilangnya bola kristal ajaib. Melalui kerjasama, keberanian, dan kemampuan berpikir kritis, mereka berhasil mengungkap bahwa pencurian itu dilakukan oleh orang dalam yang tidak terduga. Bola kristal ajaib akhirnya ditemukan dan ternyata menyimpan rahasia pola matematika yang luar biasa. Sebagai bentuk penghargaan, museum mengadakan upacara peresmian dan memberikan gelar detektif cilik serta keanggotaan VIP kepada ketiganya. Tidak hanya itu, mereka juga diajak untuk berkontribusi dalam pengembangan modul pembelajaran agar lebih banyak anak bisa mencintai matematika. Cerita ini berakhir bukan sebagai penutup, tetapi sebagai permulaan. Sebuah petunjuk baru dari Pak Surya mengisyaratkan bahwa misteri lain sedang menanti. Dunia ilmu pengetahuan dan misteri adalah tempat bermain yang penuh keajaiban dan penemuan yang menegangkan dan misterius. Nah, pesan moral dari cerita ini menekankan pentingnya kerjasama, pemikiran kritis, dan semangat belajar yang bisa mengubah sebuah tugas sederhana menjadi petualangan luar biasa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.